Minasan, konnichiwa, Magi Sensei desu. Hari ini kita masuk pertemuan ke-44 ya, minasan. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar pola kalimat Mino no Nihongo bab 25 ya, minasan. Oke, jadi akhirnya kita sampai pada bab terakhir buku Mino no Nihongo 1 ya, minasan. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ya, minasan. Jadi pola pertama di bab akhir ini yaitu pola yang menyatakan kalau ya minasan. Jadi kita belajar kalau lagi. Sebelumnya kita udah belajar kalau bentuk kamus tuh, sekarang beda lagi. Jadi pola intinya itu menggunakan bentuk casual lampau. Contohnya di sini kalau kata kerja, bentuk casual lampaunya kan bentuk ta ya minasan. Nah, kalau dia negatif lampau jadinya nakata. Jadi khusus yang lampau-lampau. Kalau kata sifat i, bentuk casual lampaunya i coret menjadi kata. Nah, selanjutnya untuk kata sifat na dan kata benda, mereka selalu kembar ya. Nah, untuk kata sifat na, tolong diingat, nanya juga harus dicoret. Kemudian tinggal ditambahin data. Karena bentuk casualnya mereka, kata sifat na dan kata benda kan desta menjadi data. Seperti itu. Lalu setelah itu, baru kalian tinggal tambahin ra di belakang minasa. Seperti itu ya. Nah, pola ini saya singkat menjadi tara. Jadi ta di sini itu bukan simbol bentuk ta, tapi bentuk casual lampau ya, minasang. Karena bentuk casual lampau pasti ada ta belakangnya. Baru ditambah ra. Nah, tara ini, pola tara ini itu menyatakan artian kalau ya, minasang. Pengandaian dia. Sama kayak di kita bahasa Indonesia. Seandainya punya duit banyak, mau gini. Nah, itu pakainya tara. Kalau yang kemarin bentuk kamus tuh kan, kalau ini otomatis ini akan terjadi. Nah, kalau ini beda lagi minasang, ini lebih ke pengandaian dia. Bukan hal yang pasti terjadi ya, seperti itu minasang ya. Nah, biasanya pola ini itu sering digunakan bersama kata keterangan mosi yang menekankan artian kalau. Nah, di sini saya artikan seandainya ya minasang. Biasanya kalau di buku-buku itu artinya kalau juga. Seperti itu. Jadi fungsinya menekankan artian kalau. Letaknya di awal kalimat ya minasang. Nanti saya kasih contohnya ya biar makin paham. Oke, sekarang langsung aja ya minasang kita ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, moshi okane ga attara atarashi ie o kaitai desu. Nah, di sini lebih ke pengandaian ya minasang. Moshi tadi kan penekanan artian kalau ya, bisa diartikan seandainya. Okane ga attara dari kata okane ga arimas, punya duit. Atarashi ie rumah baru, kaimas kaitai pengen beli. Jadi bisa diartikan seandainya kalau ada uang pengen beli rumah baru. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bukan hal-hal yang pasti ya, dia lebih ke subjektif. Setiap orang beda-beda. Kalau kalian punya uang, mungkin beda lagi keinginannya. Kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke pengandaian dan bersifat subjektif ya minasang. Seperti itu ya minasang. Selanjutnya contoh yang kedua, kata sifat na ya. Hima dattara tetsudatte kudasai. Hima kan senggang ya minasang, karena dia kata sifat na. Desta menjadi datta. Tetsudatte dari kata tetsudaimas, membantu. Sehingga bisa diartikan kalau senggang atau kalau free, tolong bantu ya. Nah, kayak gitu minasang. Hima dattara tetsudatte kudasai ne. Jadi partikel ne di belakang ini untuk menekankan artian iya ya minasang. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya. Yasukattara takusan kaimasu. Yasukatta dari kata yasui, murah. Takusan kaimasu ya membeli banyak. Jadi bisa diartikan kalau murah akan membeli banyak. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang terakhir. Ini contohnya kata benda ya minasang. I tenki dattara sanpo ni ikimasu. I tenki kan cuaca bagus ya. Dia masuk frase kata benda. Sanpo ni ikimasu, pergi untuk jalan-jalan. Sehingga bisa diartikan kalau cuacanya bagus, pergi jalan-jalan. Seperti itu ya minasang. Nah, sekarang lanjut ke tambahan ya. Fokusnya untuk kata kerja ini minasang. Jadi untuk tambahannya, apabila pola tara ini khusus untuk kata kerja ya minasang. Jadi kalimat kata kerja bentuk ta plus ra. Nah, konteksnya di sini apabila kata kerja atau kegiatannya itu pasti akan terjadi, hal yang pasti akan terjadi, pola ini bisa diartikan kalau sudah. Jadi kalau sudah titik-titik maka titik-titik. Contohnya hal yang pasti akan terjadi itu apa sih?
Contohnya kalian lagi makan kan ini ya. Nah, saya ngomong nanti, Minasang, kalau udah selesai makan, tolong cuci piringnya. Nah, di sana konteksnya pasti akan terjadi. Nggak mungkin kan kalian makannya itu nggak bakalan selesai. Pasti ada konteks waktu di mana akan selesai makannya kan ya. Nah, kalau konteksnya seperti itu, bisa diartikan kalau sudah. Langsung aja kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, Juni Jini Natara, Hiru gohan o tabemashou. Nah, kalau sudah jam 12, ayo makan siang. Kayak gitu ya. Di sini Juni Jini Natara menjadi jam 12. Kayak gitu ya, minasa. Menjadinya boleh nggak diterjemahin. Bisa langsung. Kalau udah jam 12, kayak gitu ya, minasa. Selanjutnya contoh yang kedua. Ie e kaetara renraku shite kudasai. Kaetara dari kata kairimas pulang ya. Renraku itu mengabari, menghubungi. Sehingga bisa diartikan, kalau sudah pulang, tolong kabari ya. Nah, di sini konteksnya mungkin kita sama pasangan ya, minasang. Kita nyuruh pasangan kalau udah pulang sampai rumah, kabari ya. Nah, jadi kalau konteks kalimatnya seperti pada contoh 1 dan 2, pola tara bisa kita artikan kalau sudah. Seperti itu ya, minasang. Tolong diingat baik-baik ya. Nah, di sini kalau kalian masih bingung apa sih bedanya pola kalau bentuk kamustuk sama pola tara, nanti mungkin saya buatin video terpisahnya ya, minasang, karena kita terbatas sama waktu ya. Seperti itu. Sekarang kita langsung aja lanjut ke pola yang terakhir di bab 25. Jadi polanya cuman ada 2 ya, pola intinya ya, minasang. Hai, pola yang kedua itu adalah pola kalimat temo ya, minasang. Jadi T di sini itu simbol dari bentuk T, minasang. Tolong diingat baik-baik ya, simbol dari bentuk T. Oke, baru ditambah dengan partikel mo. Jadi untuk kata kerja, otomatis dia pasti kata kerja bentuk T. Kalau dia negatif menjadi nakute. Oke. Kemudian untuk kata sifat I, bentuk T-nya adalah I coret ganti menjadi kute. Kalau kata sifatna dan kata benda, mereka selalu sama. Bentuk T-nya adalah des berubah menjadi D ya, minasang. Jadi des-nya berubah menjadi D. Kalau kata sifat I-nya berubah jadi kute. Nah, kalau kata kerja, kalian udah paham kan ya? Berubah ke bentuk T. Khusus untuk bentuk negatif, nai, itu menjadi nakute. Seperti itu ya, minasang. Baru kalian tambahkan partikel mo. Seperti itu. Nah, saya simbolin ya, minasang. A, T, mo, B. Bisa diartikan, meskipun A, tetap B. Nah, di sini pada pola kalimat temo itu ada kesan seperti ini. Apapun yang terjadi pada A, pada kalimat A, B akan tetap terjadi. Ada konteks seperti itu ya, minasang. Apapun yang terjadi pada A, B akan tetap terjadi. Seperti itu ya. Langsung aja kita ke contoh ya, biar makin paham, biar ada bayangan juga ya. Contoh yang pertama, yasukute mo kaitakunai desu. Yasukute kan dari kata yasui, murah. Kaitakunai dari kata kaimas, ya, minasang membeli. Kaitakunai, ya tidak pengen beli ya. Sehingga bisa diartikan, meskipun murah, tetap nggak pengen beli. Nah, di sini sebenarnya kata tetap itu boleh kalian hilangin ya, minasang. Saya ngisiin kata tetap di sini untuk ya biar kalian tuh lebih dapat feel-nya kapan dipakai pola ini ya, minasang. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya pakai kata benda ya. Karena dia kata benda, nichiobi, jadi pakainya D. Nichiobi demo hatarakimasu. Nah, di sini nichiobi kan Senin ya, minasang, hatarakimasu, kerja. Sehingga bisa diartikan, meskipun hari Minggu tetap akan bekerja. Apapun yang terjadi pada A, pokoknya tetap kerja. Gitu ya, minasang. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ya, minasang, ke contoh berikutnya ya. Hai, contoh berikutnya itu ame ga futte mo sanpo shimasu. Kayak gitu. Ame ga futte mo sanpo shimasu. Ame ga futte itu dari kata ame ga furimasu yang artinya turun hujan. Sanpo shimasu, jalan-jalan. Sehingga bisa diartikan, meskipun turun hujan, tetap akan jalan-jalan. Seperti itu, minasang. Contoh yang kedua, koibito ga inakute mo daijoubu desu. Nah, ini contoh yang pakai bentuk negatif ya, kata kerja negatif.
imaseng, bentuk nainya menjadi inai, bentuk t-nya inakute. Kayak gitu ya minasang. Koibito pacar, inai kan nggak ada. Daijobu nggak apa-apa. Jadi bisa diartikan, meskipun nggak ada pacar, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kayak gitu minasang. Oke, jadi itu saja untuk materi bab 25 ya minasang. Jadi materi utamanya cuma ada dua nih minasang. Seperti itu. Jadi buku Minano Nihongo sudah habis ya materinya minasang. Oke, mantap ya. Semangat bagi kalian yang belajar minasang, belajar otodidak. Semangat pokoknya, pasti bisa ya minasang. Oke, sekarang untuk mengetes sejauh mana tingkat pemahaman kalian untuk materi hari ini, silakan kalian kerjain latihan berikut. Oke, latihannya ada 3 kalimat, silakan kalian kerjain di kolom komentar, biar bisa saya koreksi ya minasang. Biar kalian juga tahu apakah masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton ya minasang. Ja, minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashyo.